Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu. Semoga pada hari ini Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kekuatan dalam menyelenggarakan perkuliahan menggunakan media Zoom ya, menggunakan media Zoom. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita secara bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, selesai. Jadi langsung aja pada hari ini kita akan membahas tentang materi lingkungan kerja, yaitu pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga dengan materi lingkungan kerja. Jadi saat ini sumber daya manusia itu merupakan kunci yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Menciptakan sumber daya manusia yang baik merupakan tugas dari seorang pimpinan. Ya. Jadi salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendesain suasana atau situasi kerja karyawan atau pegawai senyaman mungkin untuk melaksanakan aktivitasnya di dalam bekerja. Ketika seseorang nyaman dalam bekerja, tentunya hal ini berpengaruh pada performa kinerja yang meningkat. Ketika kinerja meningkat, maka pencapaian tujuan akan semakin efisien dan efektif. Untuk itu, maka pastinya diperlukan lingkungan kerja yang memadai dan yang baik. Makanya tadi di awal pertemuan tadi saya meminta untuk menyebutkan tempat kerja masing-masing. Jadi apa itu lingkungan kerja? Jadi kehidupan manusia pasti erat kaitannya dengan lingkungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini manusia pastinya akan selalu berusaha beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan karyawan. Sebagai manusia pastinya tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan atau situasi di tempat mereka melakukan aktivitas di dalam bekerja. Ya, ini yang disebut adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak manajemen atau pimpinan sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena lingkungan kerja itu memiliki dampak langsung pada karyawan, di mana lingkungan kerja itu merupakan tempat karyawan melakukan aktivitas dalam bekerja. Meskipun lingkungan kerja ini tidak melaksanakan sebuah proses produksi dalam sebuah perusahaan atau kantor, ya. Namun lingkungan kerja ini mempunyai power yang sangat kuat dalam mempengaruhi karyawan melaksanakan proses produksi. Lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan kondusif pastinya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai dapat pastinya menurunkan performa kinerja dari karyawan. Jadi pada saat ini lingkungan kerja itu dapat didesain sedemikian rupa untuk menciptakan hubungan kerja yang mengikat pekerjaan dalam lingkungannya. Jadi ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang lingkungan kerja. Menurut Barry Render dan Jay Heiser pada tahun 2001, dia mengungkapkan bahwa lingkungan kerja ini merupakan lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja, keamanan, dan mutu kehidupan kerja dari karyawan. Lalu menurut si Hombing pada tahun 2004, dia mendefinisikan bahwa lingkungan kerja merupakan faktor-faktor di luar manusia, baik itu fisik maupun non-fisik dalam sebuah organisasi. Jadi faktor fisik ini mencakup peralatan kerja,
suhu tempat kerja, kesesakan dan kepadatan, kebisingan, luas ruang kerja dan sebagainya. Sedangkan untuk non fisik itu adalah mencakup hubungan kerja yang terbentuk di instansi antara atasan dengan bawahan dan uh, antara karyawan dengan rekan sejawatnya. Lalu pada tahun 2013 Nuraini mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diemban seorang karyawan tersebut. Misalnya adanya pendingin AC ruangan atau air conditioner AC, lalu penerangan yang memadai dan sebagainya. Lalu pada tahun 2015 ya, Sedarmayanti dalam Desi mengungkapkan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya serta pengaturan kerjanya, baik itu sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Lalu Avandi juga pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa lingkungan kerja itu merupakan sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur udara, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat bekerja, dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan yang dipakai bekerja. Jadi dari beberapa definisi yang pakar kemukakan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai atau karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan melaksanakan aktivitasnya di dalam bekerja. Jadi jenis lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja ini dari pengertiannya tadi ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja ini tidak semata-mata hanya berupa benda fisik, namun dia juga ada non fisik ya. Jadi lingkungan kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu physical working environment dan non physical working environment, yaitu lingkungan kerja yang langsung fisik dan non fisik. Sedarmayanti mengungkapkan pada tahun 2011 dia mengatakan bahwa lingkungan kerja fisik itu merupakan semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi lingkungan kerja fisik ini dapat dibagi dalam dua kategori, ya. Dia berupa lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, dan yang kedua itu adalah lingkungan perantara yang menggunakan perantara atau lingkungan umum, dapat juga disebut dengan lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan ini? Itu adalah segala sesuatu yang langsung ya, yang langsung berhubungan dengan karyawan, yaitu biasanya itu adalah seperti kantor ya, lalu kursi, meja dan sebagainya. Kemudian lingkungan yang melalui perantara itu adalah misalnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, lalu ada juga kebisingan, lalu getaran-getaran mekanis, lalu ada juga bau tidak sedap dan warna dan lain sebagainya. Jadi itu tadi yang dikatakan oleh Sedarmayanti. Lalu Sarwono pada tahun 2005 dia mengungkapkan bahwa lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja pegawai melakukan aktivitasnya. Lingkungan kerja fisik ini mempengaruhi semangat dan emosi kerja karyawan.
Faktor-faktor fisik mencakup suhu udara di tempat kerja, luas ruangan pekerjaan, dan sebagainya. Hampir sama yang dikatakan dengan Saudara Mayanti tadi. Lalu pada tahun 2002, Robbins juga mengatakan bahwa lingkungan kerja fisik ini juga merupakan faktor penyebab stres kerja karyawan atau stres kerja pegawai yang sangat berpengaruh pada prestasi kerja karyawan atau pegawai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik. Di antaranya itu adalah suhu, kebisingan, penerangan, mutu udara, dan lain-lain. Apa tadi itu yang dimaksud dengan suhu? Jadi suhu di sini adalah suatu variabel di mana terdapat perbedaan individual yang besar. Dengan demikian, untuk memaksimalkan produktivitas adalah penting bahwa pegawai bekerja di suatu lingkungan di mana suhu diatur sedemikian rupa sehingga berada di antara rentang kerja yang dapat diterima setiap individu. Misalnya orang yang bekerja di kantor ya, itu masing-masing kan memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang suka dingin sekali, ada yang suka dingin sedang-sedang, dan ada juga yang tidak suka dengan menggunakan temperatur udara. Jadi di situ dipisahkan atau langsung dinormalkan saja suhu udaranya. Umpamanya kita patok di dalam sebuah kantor itu kita hanya menggunakan temperatur udara 25 ya, kalau diatur di AC. Lalu untuk kebisingan itu merupakan bukti dari telaah tentang suara yang menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan atau dapat diramalkan dan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja. Sebaiknya dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai. Apa yang dimaksud dengan kebisingan ini kita contohkan ya. Kita contohkan di sini dikatakan bahwa suara-suara yang konstan atau dapat diramalkan dan suara-suara yang tak dapat diramalkan. Apa itu yang dapat diramalkan? Itu pastinya positif. Ya. Kalau yang tak dapat diramalkan itu adalah negatif. Artinya di sini untuk yang dapat diramalkan kita ambil contoh orang yang sedang mendengarkan musik. Itu kan bisa diramalkan bahwa hari ini kita akan mendengarkan musik ini ya, seperti lingkungan di dalam hotel ya, selalu ada instrumen-instrumen, musik-musik instrumen yang membuat orang atau pegawainya juga merasa rileks untuk bekerja. Sedangkan yang tak dapat diramalkan itu adalah suara-suara yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan yang berakibat pada konsentrasi pegawai. Misalnya letak dari kantor tersebut berada di pinggir jalan. Nah, itu tak dapat diramalkan karena ada biasa mobil yang lewat yang suaranya keras, itu mengganggu ya. Lalu biasa ada pekerjaan di luar kantor yang menggedor-gedor atau menggunakan palu-palu untuk bekerja di samping kantor kita, namun pastinya berpengaruh di kantor kita. Artinya itu akan mengganggu konsentrasi dari karyawan. Itu yang tak dapat diramalkan. Makanya tadi ada positifnya dan negatif. Lalu untuk penerangan, bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya juga tergantung pada usia pegawai. Pencapaian prestasi di kerja pada tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah lebih besar untuk pegawai yang lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Jadi penerangan juga itu penting ya. Umpamanya kita bekerja di ruang redup, pastinya kita terganggu ya, terganggu dalam melakukan aktivitas bekerja. Lalu yang keempat ini ada mutu udara. Jadi mutu udara
merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Jadi di sini mutu udara kita contohkan ketika kita bekerja di sebuah ruangan, ya, di sebuah ruangan, lantas ada rekan kerja kita yang merokok di dalam ruangan ber-AC, pastinya akan mengganggu konsentrasi dari kinerja karyawan tersebut karena dari asap rokoknya dan lain-lainnya. Oke, ada juga faktor lain yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik, yaitu rancangan ruang kerja, ya, rancangan ruang kerja kalau saya, ya oke, rancangan ruang kerja. Rancangan ruang kerja yang baik dapat menimbulkan kenyamanan bagi pegawai di tempat kerjanya. Faktor dari rancangan ruang kerja tersebut adalah yang pertama itu ukuran ruang kerja, lalu pengaturan ruang kerja, lalu pengaturan ruang privasi. Itu semua ya, ada beberapa ya. Jadi untuk ukuran ruang kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Ruang kerja yang sempit dapat membuat pegawai sulit bergerak, akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan karyawan yang memiliki ruang kerja yang lebih luas. Di sini kita dapat juga melihat kondisi real di lapangan bahwa bagaimana dengan ruang kerja rekan-rekan mahasiswa yang saat ini berkuliah. Jadi bisa dilihat, oh ruang kerja saya ini mengalami bagus di ruang kerja saya karena memenuhi standar, yaitu ukurannya memenuhi standar. Jadi itu tidak mempengaruhi dari kinerja karyawan, malahan mempengaruhi secara signifikan untuk lebih giat dalam bekerja karena telah disediakan ruang kerja yang memadai. Lalu untuk pengaturan ruang kerja di sini adalah jika ruang kerja merujuk pada besarnya ruangan, pengaturan merujuk pada jarak antara orang dan fasilitas. Pengaturan ruang kerja itu penting karena sangat dipengaruhi dari interaksi sosial. Orang lebih mungkin berinteraksi dengan individu-individu yang dekat secara fisik. Oleh karena itu, lokasi kerja karyawan mempengaruhi informasi yang diketahui. Selanjutnya untuk privasi. Jadi kita ketahui bersama bahwa ruang privasi atau ruangan yang memiliki privasi ini dipengaruhi oleh dinding, bisa juga partisi atau sekatan-sekatan ya dari tempat kerja. Kebanyakan pegawai menginginkan tingkat privasi yang besar dalam pekerjaan mereka. Khususnya kita lihat secara bersama bahwa posisi middle manager dan top manager dalam sebuah kantor atau bisa kalau kita deskripsikan kepala dinas dan kepala bagian ya, pasti dia memiliki ruang tersendiri itu untuk menjaga privasinya. Namun kebanyakan juga pegawai juga menginginkan peluang untuk berinteraksi dengan rekan kerja yang dibatasi dengan meningkatkan privasi. Keinginan akan privasi itu kuat di pihak banyak orang. Privasi ini sangat membatasi gangguan yang terutama sangat menyusahkan orang-orang yang melakukan tugas-tugas yang rumit. Lalu kita masuk pada lingkungan kerja non fisik. Jadi lingkungan kerja non fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Nite Semito pada tahun 2001 dia mengatakan bahwa perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di sebuah perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri yang baik. Membina hubungan yang baik antara sesama rekan kerja atau bawahan maupun atasan harus dilakukan dikarenakan kita ini makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan. Hubungan kerja yang terbentuk sangat dipengaruhi
psikolog dari seorang karyawan. Sedangkan menurut Mangkunegara pada tahun 2000, untuk menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis dan efektif, pimpinan itu perlu untuk meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk mempelajari aspirasi-aspirasi emosi dari pegawainya dan bagaimana mereka berhubungan dengan tim kerja. Lalu yang kedua, menciptakan suasana yang meningkatkan kreativitas. Pengelolaan hubungan kerja dan pengendalian hubungan kerja ini, pengendalian emosional di tempat kerja itu sangat perlu untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan akan sangat memberikan dampak terhadap prestasi kerja pegawai, ya. Jadi akan berdampak pada prestasi kerja dari seorang pegawai. Sedangkan menurut Sedarmayanti pada tahun 2019, lingkungan kerja non-fisik merupakan semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik itu hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non-fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Jadi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi dari lingkungan kerja non fisik, sama halnya tadi lingkungan kerja fisik, ada beberapa faktor juga ya. Jadi untuk non fisik, lingkungan kerja yang mempengaruhi non fisik itu adalah yang pertama faktor lingkungan sosial. Di sini faktor lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu merupakan karena lingkungan sosial itu adalah latar background atau latar belakang keluarga, yaitu antara status keluarga, jumlah keluarga, tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu adalah faktor sosial. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi kewenangan dan keleluasaan dalam mengambil keputusan. Lalu hubungan antara kerja dalam perusahaan. Hubungan kerja dalam perusahaan ya, faktor yang ketiga. Jadi hubungan kerja yang ada dalam perusahaan adalah hubungan kerja antara karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan. Lalu faktor keempat itu adalah faktor sistem informasi. Hubungan kerja akan dapat berjalan dengan baik apabila ada komunikasi yang baik di antara anggota perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik pada lingkungan perusahaan, maka anggota perusahaan akan berinteraksi, saling memahami, pastinya juga saling mengerti satu sama lain, lalu menghilangkan perselisihan atau salah paham. Itulah yang terjadi biasa di kantor-kantor. Ada biasa miskomunikasi. Itu karena faktor sistem informasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi itu termasuk lingkungan kerja non fisik ya, faktor ya. Lalu kondisi psikis juga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Di antaranya itu adalah pekerjaan yang berlebihan, lalu sistem pengawasan yang buruk, lalu ada juga frustasi, ada juga perubahan-perubahan dalam segala bentuk, lalu adanya perselisihan antara pribadi dan kelompok. Itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu untuk aspek lingkungan kerja ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau bisa disebut juga beberapa aspek pembentukan lingkungan kerja. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah yang pertama itu adalah pelayanan kerja, lalu yang kedua itu kondisi kerja, lalu yang ketiga itu hubungan antar karyawan. Apa itu pelayanan kerja? Jadi pelayanan kerja ini merupakan aspek terpenting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap tenaga kerja. Pelayanan yang baik dari perusahaan akan membuat karyawan lebih bergairah di dalam bekerja, mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta dapat terus menerus menjaga nama baik perusahaan melalui produktivitas kerja dan tingkah lakunya.
pada umumnya pelayanan karyawan ini meliputi beberapa hal, yakni pelayanan makanan dan minum, pelayanan kesehatan, lalu pelayanan kamar kecil atau kamar mandi di tempat kerja dan sebagainya. Di sini faktor pelayanan di dalam tempat kerja masing-masing ini biasanya pada kantor-kantor, apakah kantor tersebut telah menyediakan pelayanan makanan dan minuman. Contohnya, biasanya di setiap kantor itu telah menyiapkan tempat untuk minum secara gratis ya, atau air panas. Jadi di sini bisa kita juga lihat pada sebuah kantor yang memiliki fasilitas dapur ya. Di situ telah disediakan. Mungkin di kantor provinsi atau kantor kabupaten juga telah disediakan hal tersebut. Itu semua merupakan faktor-faktor dari pelayanan kantor tersebut. Itu fungsinya untuk meningkatkan produktivitas dari rasa ingin memiliki karyawan terhadap kantor tersebut, supaya pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk pelayanan kesehatan, biasanya setiap kantor juga itu telah membekali ruangannya dengan menyediakan umpamanya sarana kesehatan. Bisa layanan yang paling terkecil itu adalah kotak P3K, diwajibkan untuk ada di setiap ruangan, dan bisa juga ada semacam klinik yang disediakan di tempat kerja. Contohnya di kantor gubernur itu ada ya, ada pelayanan kesehatan. Jadi di situ telah disimpan atau ditaruh di situ tempat layanan kesehatan itu untuk menjaga kesehatan dari karyawan. Lalu biasa juga disediakan asuransi kesehatan melalui BPJS kesehatan ya. Lalu untuk pelayanan kamar mandi, saya kira ini hal yang sangat penting juga ya, di mana sebaiknya setiap kantor itu memiliki fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan. Lalu untuk kondisi kerja, yang kedua ini adalah kondisi kerja. Kondisi kerja karyawan ini sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk karyawannya. Kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna ruangan, ruang gerak yang diperlukan, dan keamanan kerja karyawan. Jadi itu kondisi kerja. Lalu untuk hubungan antar karyawan akan sangat menentukan dalam menghasilkan produktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara motivasi serta semangat dan kegairahan kerja dengan hubungan yang kondusif antara sesama karyawan di dalam bekerja. Ketidakserasian hubungan antara karyawan dapat menurunkan motivasi dan kegairahan yang akibatnya akan menurunkan produktivitas dari kerja karyawan. Di sini hubungan kerja ini bisa kita lihat pada setiap kantor-kantor swasta ya. Kantor swasta itu biasanya, atau bisa juga ya kantor-kantor di pemerintahan itu setiap pagi itu mengadakan safety talk, itu untuk membangun budaya kebersamaan ya. Membangun budaya kebersamaan agar karyawan termotivasi dalam bekerja ya. Lalu agar karyawan memiliki hubungan karyawan dengan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain ya. Lalu faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Faktornya tadi ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah faktor penerangan, lalu temperatur, kelembaban udara, sirkulasi. Jadi ada banyak faktor ya. Di situ di materi saya itu sudah saya bagikan. Tinggal dibaca dengan baik-baik. Lalu apa manfaat dari lingkungan kerja?
Manfaat dari lingkungan kerja adalah untuk menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja ini semakin meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu, yang artinya pekerjaan ini diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang terbentuk. Jadi begini, oke, jadi materi ini sudah selesai. Jadi bisa disimpulkan bahwa bagaimana dengan kondisi kerja atau lingkungan kerja di masing-masing tempat kerja kalian, ya. Jadi bisa digambarkan, oh lingkungan kerja saya ini harusnya begini, ya, harusnya begini agar kita termotivasi untuk bekerja. Pimpinan seharusnya melakukan ini, ya. Jadi setelah mempelajari materi lingkungan kerja ini, mungkin ketika kita seorang bawahan, kita bisa mengambil hikmah dari materi ini, terutama adalah lingkungan kerja non fisik, karena hubungan antar sesama karyawan atau antar sesama pegawai, hal itu harus dijaga dengan baik. Itu fungsinya untuk memperlancar organisasi atau perusahaan atau kantor untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Ketika hubungan emosional tidak baik, maka pastinya akan berdampak pada kinerja-kinerja karyawan atau kinerja dari pencapaian tujuan organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Namun ketika kita diposisikan sebagai seorang pimpinan, kita harus uh, untuk mendapatkan uh, apa? Untuk mencapai tujuan, kita harus memperhatikan dua aspek tadi. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik, dan yang kedua itu adalah lingkungan non fisik, ya. Lingkungan fisik di sini ya, umpamanya kita seorang manajer, oh ternyata setelah saya menyelenggarakan perkuliahan, saya mendapat beberapa masukan, yaitu lingkungan kerja fisik ini harusnya dibuat begini. Yang tadinya karyawan malas-malasan datang karena alasannya di ruangan tersebut ada temperatur udaranya tidak baik atau panas. Sebagai manajer atau pimpinan dari sebuah perusahaan harus memberi solusi yang baik, yaitu dengan memperbaiki dari lingkungan kerja di tempat bekerja karyawannya, ya, itu di posisi manajer. Bisa juga melalui kebijakan, umpamanya di dalam kantor ini, sebuah kantor yang kita pimpin, pegawainya itu rata-rata 50% merokok dan 50% tidak merokok, ya. Jadi kebijakan yang kita ambil untuk menjaga lingkungan kerja yang baik agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik, dengan cara membuat ruangan khusus untuk ruangan merokok bagi yang merokok dan melarang orang merokok di sembarang tempat. Itulah salah satu percontohan, ya, contoh untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Mungkin ada beberapa pertanyaannya atau diskusi-diskusi ringan mengenai lingkungan kerja. Ada ya? Ini tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit ini nanti mati baru kita masuk ke 4. Bagus kalau ada diskusi-diskusi ini tentang lingkungan kerja yang kita di dunia kerja masing-masing. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Karena nanti tugasnya ini ada tugasnya, ada tugas yang saya berikan, kalau tidak salah itu saya sudah share di ini ya. Mana ya? Ini nampak ya. Jadi di sini ada tugas perkuliahan. Waduh, mana? Jadi saya hari ini memberikan tugas perkuliahan. Nanti pekan depan baru dikumpul. Di sini ya. Jadi tinggal di-download tugasnya. Nah, ini manajemen 5F. Ini ya.
Jadi nanti jam 3 baru terbuka. Ini tugasnya. Iya, nanti jam 3. Nanti selesai perkuliahan, baru tugas ini akan terbuka. Jadi saya kasih bocoran di sini. Uh, kita kan sudah mempelajari dua materi, ya. Kita kan sudah mempelajari dua materi, yaitu materi lingkungan kerja dengan komitmen organisasi. Jadi tugas yang saya berikan itu adalah carilah, nanti dibaca di anunya ya, nanti dibaca di download tugasnya ya. Jadi itu carilah 3 pengertian mengenai komitmen organisasi menurut para ahli. Jadi cari Miki 3 nanti pengertian, lalu tuliskan di lembar tugasnya ya. Dan saya yakin ini tugas yang saya berikan nanti ketika Anda akan menyelesaikan proses tadi akan Anda cari, karena ini berkaitan dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia, yaitu nanti bisa jadi di latar belakang dari penulisan skripsi saudara-saudari. Dan nanti itu tugasnya itu carilah 3 pengertian tentang komitmen organisasi menurut para ahli. Lalu yang kedua itu adalah definisikan komitmen organisasi itu menurut Anda. Jadi di situ letaknya ya, di situ poinnya. Apa komitmen organisasi menurut Anda? Setelah Anda menuliskan 3 pendapat ahli, lalu tuliskanlah komitmen organisasi menurut pendapat Anda. Lalu soal yang ketiga itu adalah lingkungan kerja. Carilah 3 pendapat pakar terkait dengan lingkungan kerja. Ya, lalu nomor 4 itu nomor 4 itu adalah simpulkanlah pengertian lingkungan kerja menurut Anda setelah Anda menuliskan pendapat dari para ahli. Jadi nanti ini fungsinya ini sangat berfungsi ini. Ketika Anda nanti meneliti memilih variabel lingkungan kerja dan komitmen organisasi itu, pastinya Anda bisa menggunakan tugas hari ini untuk tahun depan ketika Anda telah meneliti. Jadi saya akhir dulu ya, kita masuk kembali lagi karena habis ini waktunya. Kita masuk lagi kembali satu sesi ini. Kita diskusi sedikit tentang tentang tugas, biar biar tidak bingung dalam mengerjakan tugasnya, karena ini adalah tugas individu. Oke, kita join kembali ya.